Hey semuanya, jadi di video kali ini buat kalian yang lagi butuh PC budget 4 jutaan nih, gua ada rekomendasinya dan gua akan saranin apa yang perlu di-upgrade semuanya, pokoknya lengkap banget. So langsung aja simak video ini sampai habis. Intro. Halo semuanya, jadi di video kali ini gue bakal kasih kalian PC budget 4 jutaan pakai Intel Core i5 3470, habis itu pakai GTX 750 Ti. 4 jutaan menurut gue spek PC kayak gini masih mending gitu loh, oke? 4.250.000 nih, dikirim dari kota Bandung. Langsung ke produk description-nya aja, jadi bakal gue bacain ya. Intel Core i5 3470 untuk speknya bakal gue ulas lagi nanti. Motherboard dari brand Ampron ya. Ini pakai Elgato 155H61. Oke lah. Habis itu dia pakai ASF-nya fan-nya Intel original, GTX 150 Ti, atau bisa pakai RX 550 nih. Oke lah, ini asumsi gue dia pakai GTX 750 Ti gitu ya. Untuk RAM-nya sendiri ini dikasih taunya 1x8 GB single channel, kalian upgrade lagi ke 2x8 GB gitu supaya performa PC-nya meningkat jauh gitu ya. Meningkat tajam lah. Dual channel versus single channel apa ya? Gue udah sering bilang kan. Jadi dual channel versus single channel tuh akan jauh lebih better dual channel gitu. Dari segi FPS juga bakal meningkat gitu, oke? Pakai SSD 120 GB, hard disk 500 GB. Casingnya dari Enlight Flash V1 V2 V3, oke lah. Power supply 450 watt. Power supply upgrade lagi nih ke 500 watt 80 plus bronze ya. Menurut gua sih ini yang perlu di upgrade. Kalau gua sih menyarankannya kalau pakai GTX 950 Ti, sebenarnya GTX 750 Ti dan Intel Core i5 3470 sih fine-fine aja. Cuma gua bakal kasih tahu lagi apa yang perlu di upgrade lah nanti. Cuma di sini yang perlu di-upgrade RAM sama power supply-nya dulu. RAM upgrade ke 2x8 sama power supply upgrade ke 500 watt 80 plus bronze. Ya, oke. Habis itu kayak Windows 10 segala macam, oke lah. Ada yang baru beli tahun 2022 bulan 7 nih, kayak gini bentuk PC-nya 2021 ya, oke lah. 2022 bulan 5 gitu ya. Oke. Intel Core i5 3470 pun dia udah 4 core, 4 thread, Intel socket LGA 1155 nih. Cuma di sini dia 22 nanometer, dia ada iGPU sih, Intel HD Graphics 2500. Cuma Intel HD Graphics 2500 kayaknya nggak gue saranin sih. Oke, frekuensinya 3,2 up to 3,6. Blast clock-nya di 100 MHz, TDP-nya 77 watt ya. Ini kita kalau lihat kan 22 nanometer, wajar. Habis itu dia juga keluaran tahun 2012 gitu, tanggal 1 bulan Juni. Jadi 77 watt di tahun segitu menurut gua masih wajar lah. Ivy Bridge ya, generasi ketiga gitu ya. Oke lah, dia support DDR3 1600 MHz dual channel gitu. Pas pakai sendiri kalau untuk skornya pun di angka 4668 gitu. Kalau GTX 950 Ti 3911. Max TDP-nya di 60 watt ya, masih oke lah. Cuma di sini kalau Intel Core i5 3470 dan GTX 750 Ti di sini ya akan bekerja sama dengan baik pada resolusi layar 1920 x 1080 pixel gitu. Cuma di sini perbedaannya cuma 3,8% sih, jadi nggak begitu bottleneck juga gitu sih. Sebenarnya it's fine-fine aja gitu. Cuma kalau gue pribadi kan gue pengen kasih kalian yang terbaik. Misalkan kalian udah punya PC ini, gitu, kalian udah punya pegangan lagi nih. Misal kalian mau upgrade ke depannya apa aja, misalkan kalian punya uang gitu. Jadi bisa memaksimalkan performa PC yang udah kalian pegang. Itu sih. Habis itu kalau gue saraninnya untuk upgrade prosesornya lagi ya. Kalau untuk prosesornya tersendiri, gua sarankan kalian ambil yang Intel Core i7 3770K karena dia juga udah support LGA-nya 1155 untuk motherboardnya. Cuma untuk seri K sebenarnya motherboardnya biasanya seri Z gitu supaya bisa mengalami overclock. Cuma menurut gua kita nggak bakal usah overclock prosesornya gitu. Jadi cuma diganti aja. Jadi Intel Core i5 3470-nya diganti sama Intel Core i7 3770K gitu ya. Oke. Ini kalau untuk bottleneck-nya udah nggak mungkin bottleneck lagi, udah
bakal jauh lebih better antara performa Intel Core i7 3770K ngelawan Intel Core i5 3470. Dia sama-sama generasi ketiga, tapi udah perbedaannya Intel Core i5 lawan Intel Core i7 gitu ya. Oke, jadi di sini udah gak bakal ngalamin bottleneck gitu, akan bekerja dengan sangat hebat, dengan sangat baik bersama ya di resolusi 1920x1080p dengan configuration-nya 0,0% of bottleneck. Jadi gak bakal ada masalah, gak bakal ada persoalan untuk PC kali ini gitu ya. Oke. Terus kalau untuk dari average CPU mark-nya pun Intel Core i7 3770K pun average CPU mark pun di angka 6467. Kalau untuk ngelawan Intel Core i5 3470 udah lumayan jauh. Dan dari segi perbedaan core dan thread-nya pun udah kelihatan gitu bahwa Intel Core i7 3770K pun dia di 4 core 8 thread. Sedangkan Intel Core i5 3470 pun dia di angka 4 core 4 thread gitu. Jadi untuk segi main game dari segi rendering juga akan sangat berbeda kualitasnya. FPS-nya juga bakal lebih meningkat lagi gitu ya. Habis itu ini gue lupa bahas juga nih. Ini clock speed-nya juga di 3,2 up to 3,6. Kalau di sini 3,5 up to 3,9. Cuma di sini untuk Intel Core i7 3770K motherboard-nya mesti yang seri Z gitu. Cuma di sini kan enggak gitu. Jadi ya kita lihat ini aja juga udah bagus banget gitu. Jadi gak bakal ada persoalan. Cuma kalau udah di-upgrade lagi prosesornya sih enggak lah. Gak usah di-upgrade power supply-nya, gak usah lah. Cuma emang mesti diganti sih. Maksud gue emang mesti diganti karena pakai GTX 1050 Ti. Karena bawaannya sendiri cuma di angka 450 watt. Gua nggak saranin gitu. Mendingan kalian upgrade ke 500 watt 80 plus bronze. Misal ke Aerocool atau mungkin FGA gitu ya. Balik lagi ke kalian lah. Power supply-nya ke 500 watt 80 plus bronze gitu. Biar lebih aman aja. Gitu. Kalau ada power supply 500 watt 80 plus bronze sudah nggak usah diganti-ganti lagi. Karena kalau untuk prosesornya pun menurut gue sama juga lah ada untuk makan dayanya ya. Gak bakal beda jauh banget. Cuma Intel Core i7 3770K ngelawan Intel Core i5 3470 ya masih better Intel Core i7 3770K gitu. Ini buat yang perlu di-upgrade. Jadi yang perlu di-upgrade apa bang? RAM upgrade ke dual channel 2x8GB, jadi itu dulu. Setelah RAM bertahap upgrade ke power supply-nya atau mungkin bisa langsung upgrade prosesornya duluan gitu. Ini tinggal ngikutin budget kalian. Kalau gue sih RAM, prosesor, power supply gitu. Ya, atau mungkin power supply-nya pokoknya power supply itu udah harus diganti lah. Jangan sampai nggak diganti karena power supply itu kalau yang abal-abal tuh umur PC kalian bisa pendek gitu. Makanya gue selalu saranin power supply itu penting banget buat komputer gitu. Jadi jangan sampai dikorbanin budgetnya buat yang lain gitu. Power supply itu penting ya. Jadi jangan sampai gue bilang, jangan sampai lo orang nangkepnya gue bilang power supply nggak penting gitu ya. Jadi power supply penting segala macam udah. Sekarang gue bakal kasih lihat performa dari Intel Core i5 3470 dan GTX 750 Ti untuk bisa main game apa aja. Silahkan simak video berikut ini. It ain't got glamour, but it's some money to be made. So him and Tanya get smoke crack and big shit. I'm good. The highway and in the driveway is a nice range. 'Cause I ride through the climb like right thing. You never hear me bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's the beef. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran, still to know, man, I still go. Go, 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 You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain.
yourself down, you can do some more. Push past all the pain and find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Feel low, you can still go. Go, feel slow, you can still go. Go, there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Jadi gue udah kasih tahu ke kalian gitu ya, Intel Core i3-4770-nya kalian bisa ganti ke Intel Core i7 3770K, RAM-nya upgrade ke 2 kali 8 GB DDR3, habis itu power supply di-upgrade lagi gitu ya. Ya udah, videonya sampai sini dulu. Gue udah jelasin semuanya lengkap, terperinci, detail, nggak ada yang gue lebih-lebihkan, nggak ada yang gue kurang-kurangkan gitu ya. Jadi ini apa adanya. Jadi semoga video bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video tech selanjutnya. See you tomorrow. Bye-bye.